Boleh, kenapa Bu Elin? Jadi gini, saya tuh bingung. Di kelas tuh ada beberapa murid yang terlihat kurang semangat kalau lagi pembelajaran gitu. Jadi mereka terlihat bosan aja gitu di kelas. Bahkan beberapa di antara mereka itu ada yang mengganggu temannya gitu. Sepertinya pembelajaran kurang menarik deh bagi mereka. Oh, jadi masalah Ibu itu banyak anak-anak yang merasa bosan di kelas, itu lagi kurang menarik, jadi kurang fokus ya Bu ya dalam belajar. Oh gitu. Jadi yang Bu Elin harapkan nih dari obrolan kita nih hari ini tuh apa sih yang pengen dapatin dari sesi sharing kita kali ini Bu? Iya, saya sih berharap jadi kita bisa menemukan solusi dari permasalahan saya itu tadi. Jadi bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa semangat gitu mengikuti pembelajaran seperti itu. Jadi bukan hanya terkait modal ya, strategi ya Bu ya, biar anak-anak itu bisa lebih fokus ya. Iya. Oke. Nah, menurut pengamatan Bu Elin nih, situasi di kelas itu sekarang seperti apa sih yang bikin mempengaruhi anak-anak tuh bisa bosen gitu Bu, di kelasnya seperti apa sih? Iya, kalau menurut saya sih sepertinya kebutuhan mereka kurang terakomodir gitu ya, karena kan dari semua siswa itu pasti beda-beda ya kebutuhannya, karakternya, kemudian kemampuannya juga. Jadi mungkin saya kurang bisa memfasilitasi mereka dari segi strategi pembelajaran yang saya laksanakan seperti itu. Jadi Ibu merasa bahwa selama ini strategi yang Ibu lakukan di kelas itu kurang bisa mengakomodir kebutuhan anak yang heterogen itu yang beragam. Situasi seperti apa sih yang ingin Ibu nanti tuh kedepannya setelah sesi ini pengen seperti apa situasi di kelas yang ideal itu menurut Ibu seperti apa? Kalau saya sih harapan saya kelas itu kan cukup aktif gitu ya, kemudian anak-anak juga terlihat antusias mengikuti pembelajaran sehingga sayanya juga semangat gitu ya. Jadi kedua belah pihak itu betul-betul menikmati pembelajaran seperti itu. Menyenangkan ya dia. Betul. Kalau misalnya skala dari 1 sampai 10 nih Bu, menurut Ibu usaha Ibu sekarang itu baru berapa tuh? Kayaknya baru 6 sampai 7 deh. 6 sampai 7. Kalau setelah nanti kita sesi sharing ini pengen berapa nih Bu kalau nanti? Ya, kalau maksimal kan itu target ya. Targetnya sih ya pengennya ideal lah 9 gitu ya, 9 gitu. Tapi minimalnya ya minimal ada di angka 8 lah. Jadi anak-anak setidaknya merasa nyaman dulu di pembelajaran gitu ya. Sehingga saya dan anak-anak juga menikmati pembelajaran itu. Jadi pengen situasi nyaman, menyenangkan, terus kebutuhan anak terakomodir gitu. Menurut Bu Elin ini agar hal tersebut terwujud, kira-kira apa yang akan Bu Elin lakukan nih? Sepertinya kalau untuk menarik minat ya atau ketertarikan anak belajar supaya lebih semangat lagi, saya harus melakukan atau melaksanakan model pembelajaran yang berbeda dari biasanya gitu. Jadi saya coba model pembelajaran yang lain dari biasanya yang sepertinya nanti akan melibatkan berbagai aspek dari anak itu sendiri gitu ya, tidak hanya kognitif yang dilibatkan tapi juga psikomotorik dan juga afektifnya. Mungkin seperti itu. Jadi pelibatan segala keterampilan Bu ya, mau afektif, psikomotorik maupun kognitif. Oke. Nah, ada lagi yang Bu yang bisa jadi peluang strategi nih dalam membuat anak itu nyaman, aman, terakomodir gitu di kelas. Nanti kan ada diskusi kelompok tuh ya, ada kerja tim gitu ya sama teman-temannya. Saya akan mengarahkan mereka untuk mempunyai peran masing-masing supaya nanti kerjasamanya itu terwujud gitu dalam kelompok tersebut, sehingga ketika mereka berdiskusi pun nyaman gitu ya dan paham tugas masing-masing seperti itu, dan akhirnya tugas pun kan terselesaikan. Jadi kerja dalam tim gitu ya, terus strateginya seperti apa Bu tadi dalam mengakomodir kebutuhan anak itu? Membagi peran. Membagi peran. Ya, membagi peran dalam diskusi kelompok.
Oke, jadi anak udah punya peran masing-masing kan, Bu. Nah, sudah ada nih Bu. Kira-kira apa yang akan Bu Erin lakukan dalam waktu dekat nih? Untuk pertama mungkin saya akan membuat RPP-nya, modul ajarnya yang sesuai dengan apa yang tadi saya sebutkan, mengubah model ajar dan juga membagi peran di setiap kelompok seperti itu. Mungkin minggu depan ya saya akan buat RPP. Nanti juga saya akan libatkan ibu dan juga teman-teman yang lain untuk melihat apakah RPP atau modul ajar yang saya buat itu sudah sesuai atau belum. Terus untuk pemantauan ini kan pasti kontinuitas ya Bu sampai ke depan. Kira-kira siapa yang Ibu akan libatkan untuk memantau bahwa Ibu tuh sudah melakukan model ini gitu. Dan keberhasilan target sudah tercapai misalnya. Ya, selain dari guru yang serumpun dengan saya, mungkin saya akan libatkan ibu ya sebagai guru penggerak yang memang paham gitu ya. Nanti ujungnya itu seperti apa. Baik, nanti minggu depan saya pengen lihat Ibu ya gimana keberhasilan Ibu dalam menggunakan strategi yang tadi ya memenuhi kebutuhan murid serta kerja dalam kelompok ya Bu ya, biar anak-anak aktif. Nanti saya tanya lagi nih minggu depan ke Bu Elin gitu. Oke, baik Bu Winnie. Ya. Makasih ya Bu ya, sama-sama, sharingnya. Bu. Assalamualaikum. Sama-sama.